Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Popcorn 7. Channel yang membahas seputar film-film Asia. Yang menemani waktu santai kalian dengan asupan film seru. Film ini menceritakan tentang seorang pahlawan wanita yaitu Superlady. Siapa sih yang tidak kenal dengan superhero ini dengan kekuatan supernya dan kemampuan terbangnya, serta tembakan laser di matanya, yang sudah cukup mengalahkan para musuhnya yang mengancam kehidupan di bumi. Bagaimana aksinya dalam melindungi bumi? Nasib apa yang menimpa superheroin kali ini di ending cerita? Namun sebelum lanjut menonton, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama mari kita simak filmnya. Film dimulai dengan diperlihatkan segerombolan anak buah monster tengah berpatroli di sebuah gudang kosong. Kemudian kita diperlihatkan dengan wanita cantik berkacamata tengah mengintai pergerakan mereka. Kita sebut saja Surtini namanya. Namun sayang para anak buah monster mengetahui keberadaannya dan langsung menangkapnya. Lalu kemudian mereka pun menginterogasi Surtini, ingin mengetahui tujuan dan maksud apa berada di tempat tersebut. Para anak buah monster mulai beringas, mereka pun melakukan penyerangan kepada Surtini. Surtini pun dihajarnya agar Surtini buka mulut tentang tujuan dia berada di tempat itu. Disinilah dengan lancangnya para anak buah monster mulai melakukan hal-hal yang tak senonoh kepada Surtini, di mana apem legitnya dicolok-colok dengan pedang anak buah monster itu. Tak hanya itu, mereka pun menekan-nekan kue bakpao milik Surtini. Namun ketika mereka merobek baju Surtini, ternyata dia adalah orang yang paling tidak ingin mereka temui, karena ia adalah Superlady. Dia Superlady, tak hanya cantik, ia juga memiliki tubuh yang aduhai, membuat para anak buah monster dan penonton terpesona karenanya. Superlady pun beraksi, di mana inilah saatnya memberikan pelajaran berharga kepada mereka semua. Dalam pertempuran itu terlihat para penjahat kewalahan menghadapi Superlady. Bahkan dengan senjata otomatis pun ditembak tak mempan. Dengan santainya Superlady membalas mereka dengan sebuah tembakan lasernya dari matanya. Selain itu dia memiliki kemampuan bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, membuat para penjahat tak berdaya melawannya. Setelah menumpas kejahatan, tiba-tiba Superlady merasakan sakit luar biasa dalam tubuhnya. Yang ternyata Superlady yang terlihat kuat itu dalam keadaan terluka. Namun demikian Superlady tetap bertarung. Karena itu adalah tugasnya demi melindungi bumi dan satu-satunya harapan bumi, ia tak memperdulikan dirinya dan terus bertarung, dan itu adalah sebuah tanggung jawab yang luar biasa besar. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang jenderal monster mengamati Superlady, dan tengah mempersiapkan sebuah rencana untuk mengalahkannya. Yaitu dengan sebuah energi aneh, yang memiliki kekuatan super dahsyat, yang tak tahu dari mana asalnya dan bagaimana bisa terbentuk. Diceritakan energi tersebut mampu mengalahkan Superlady.
Di tempat lainnya, Superlady terus menumpas kejahatan, meskipun ia tengah terluka, dan situasi tubuhnya mulai semakin memburuk. Para rekannya di markas pelindung bumi, terus menghubunginya untuk mengingatkannya agar tidak memaksakan diri. Namun tiba-tiba, sebuah mortal dimensi mengeluarkan para monster dari dimensi lain, dan para monster ini memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat dari monster sebelumnya. Dengan kondisi tubuh yang kurang fit, Superlady akhirnya berhasil ditangkap oleh para monster. Dan ternyata yang memimpin para monster itu tak lain adalah jenderalnya para monster. Tanpa membuang kesempatan, si jenderal monster ingin mempelajari armor yang ada di Superlady, guna ingin mengetahui kelemahannya, tentunya dengan cara yang kalian tunggu, di mana Superlady diraba-raba di semua bagian tubuhnya, dari kaki sampai ujung kepala, tanpa ada sedikit pun terlewatkan. Kemudian si jenderal ingin menguji sebuah batu Kryptonian apakah terpengaruh oleh Superlady, dan ternyata benar saja Superlady menjadi lemah karenanya. Namun di saat keadaan semakin terdesak, Superlady dengan keinginan kuat untuk menang kemudian ia pun bangkit. Akan tetapi si jenderal monster tak habis akal, ia masih memiliki senjata rahasia, di mana ia membangkitkan seekor monster yang berasal dari sebuah energi aneh yang ia ciptakan itu. Kemudian si jenderal monster itu menjadi wadah dari monster tersebut. Duel 1 lawan 1 antara makhluk paling kuat segalaksi Bima Sakti pun tak bisa dihindarkan. Kemudian Superlady merubah dirinya ke mode lainnya, yaitu berpakaian gaun putih yang sangat anggun di mana diceritakan sebagai penangkal kegelapan dari dunia hitam. Lalu terjadilah pertarungan antara mereka di sana. Setelah adu kekuatan yang amat membanggongkan, ternyata Superlady dengan kekuatannya tak mampu menahan serangan dan terpukul mundur dari serangan monster itu. Untungnya di saat terdesak, rekan teman-temannya dari dimensi lainnya datang, dan memberikan energi kekuatannya. Dengan energi gabungan mereka, Superlady akhirnya berhasil menghancurkan monster tersebut. Akan tetapi setelah Superlady mengalahkan monster tersebut, dan merasa sudah final, tiba-tiba muncullah seekor monster. Diketahui monster ini sangat berbeda dari monster lainnya, di mana si jenderal monster yang menciptakannya dari berbagai monster yang pernah dikalahkan oleh Superlady dan menjadi satu kekuatan yang berwujud monster ini, di mana terlihat semua tubuh monster dipenuhi dengan berbagai bentuk monster-monster,
Bukannya hanya bagian tubuh saja melainkan juga gabungan dari semua kekuatan. Ditambah lagi monster ini diciptakan penuh dengan dendam kepada Super Lady dan inilah waktunya untuk membalasnya. Super Lady yang memiliki luka lama, dan juga sudah habis-habisan tenaga dan energi melawan monster kuat sebelumnya, harus berhadapan monster baru tentunya dengan kekuatan luar biasa. Dengan berat hati, Super Lady kali ini harus kalah dari monster tersebut. Si monster memiliki kemampuan lain, di mana ia bisa mengeluarkan sebuah tentakel, di mana Super Lady tak bisa menghindari serangan tentakel, sehingga satu persatu para tentakel melilit bagian tubuh Super Lady, dari kaki sampai tangan hingga Super Lady pun tak bisa berbuat apa-apa. Tujuan utama monster sama seperti monster lainnya, yaitu ingin menaklukkan Super Lady, di mana di sini si monster ingin mengeluarkan cairan, yang mana Super Lady dipaksa untuk mengeluarkannya dan meminum cairan tersebut. Dalam keadaan terdesak Super Lady sempat bangkit dan membalikan keadaan. Namun seketika itu si monster mengeluarkan sebagian tubuhnya, yang mana dari situ keluarlah para monster lainnya. Dan disinilah adegan-adegan yang kalian tunggu, di mana Super Lady digarap dan digenjot oleh para monster, dari berbagai sudut dan arah secara bergiliran sampai lemas tak berdaya, film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.